Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini ada sesuatu hal yang saya percaya kita tidak lama lagi sudah meninggalkan tahun 2021 dan saya baru mendapat sedikit banget bocoran untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi tahun depan. Saya mengajak kita meneruskan bacaan kita dari kitab Kejadian. Kita akan melihat Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Dan jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Tuhan memilih baginya seluruh lembah Yordan itu lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudara, ada satu hal yang luar biasa yang saya percaya akan Tuhan siapkan buat kita tahun depan. Walaupun kita melalui tahun ini tidak mudah, ada satu prinsip yang kita mau belajar dari kehidupan Abraham. Pada waktu kisah dia memisahkan diri dari Lot, Alkitab menuliskan Tuhan berbicara melalui cerita ini. Ketika gembala Lot dan gembala Abram itu bertengkar, Abram bilang begini, gini aja daripada kita rame. Nah, ini ngalah ya. Walaupun Abram itu usianya, sebetulnya Abram itu kan paman dari Lot. Jadi Lot itu ponaan. Mestinya namanya yang dituakan itu lebih dihormati. Tetapi Abram itu mengalah. Saudara perhatikan, Abram itu ngalah. Sometimes ngalah itu bukan berarti kita kalah ya. Abram itu ngalah dan dia bilang begini, kamu milihlah, kamu mau tanah yang mana? Kalau kamu milih dulu ke kanan, aku yang ke kiri. Jadi Abraham memberikan kesempatan Lot untuk milih duluan. Masalahnya kalau saya ada di posisi Abraham, kita itu ada di posisi yang krusial, yaitu soal memilih tanah. Masalahnya saudara, bukan tanah satu petak. Yang dipilih oleh Abraham bukan tanah satu petak. Tetapi yang dipilih oleh Abraham itu berbicara mengenai pemilihan dari tempat tinggal, yang itu berarti bakalan menentukan juga nanti mempengaruhi kerjaan yang akan Abraham pilih, masa depan keuangannya, masa depannya. Karena yang dipilih Abraham itu bakal menentukan misalnya kalau tanah yang dipilih Abraham, misalnya yang didapatkan Abraham tidak subur, itu akan berpengaruh di semua keuangan, semua kerjaan, semua kehidupan mereka. Jadi sebetulnya apa yang sedang dipilih oleh Abraham dan Lot ini adalah sesuatu yang sangat krusial gitu loh, sangat penting banget karena mempengaruhi masa depan. Kalau soal milih makanan, kita bisa dengan gampang mengalah. Kalau milih soal baju, kita sangat mudah untuk mengalah. Tapi kalau milih tanah, satu petak tanah aja untuk rumah, kita aja tidak gampang untuk ngalah. Mana mau kita sudah ngincar tanah di pojok misalnya, ditukar dengan tanah yang tusuk sate misalnya, kita tidak akan gampang dengan gampangnya mau ditukerin. Sebaliknya, kita apalagi ini bukan cuma tanah satu petak, tanah satu petak aja kita tidak mau. Apalagi ini bicara tentang future. Nah, Anda bayangin tanah satu petak aja udah pengaruh. Nanti harga jualnya lain, nanti
posisinya kan kalau ndak enak itu juga membuat kita yang tinggal tuh ndak enak, itu baru cuman baru kecil-kecil ya. Yang dipilih oleh Abraham ini bicara tentang lebih long term, lebih jangka panjang. Bukan soal harga jualnya, tapi menentukan semuanya. Airnya itu ngalirnya gimana. Kalau airnya itu sumbernya ndak ada, itu berarti Abraham harus mikir ulang. Bisnis apa yang dia akan kerjakan. Bagaimana dengan kambing dombanya. Bagaimana dengan kelangsungan hidup mereka. Jadi ini sangat-sangat lebih parah menurut saya. Tetapi Abraham itu justru ngalah, dan ngalah sama orang yang jauh lebih muda dari dia, yang secara notabene adalah keponakan yang harusnya lebih nurut sama pilihan yang dituakan yang senior dulu. Nah, Alkitab menuliskan Abraham itu kenapa bisa mengalah. Abraham itu mempercayakan kepada Tuhan untuk, istilahnya itu begini, itu ibaratnya kayak orang membuang undi. Ya udah, yang jatuh buat jadi jatah saya percaya itu Tuhan yang campur tangan. Abraham kenapa berani melakukan tindakan mengalah? Karena dia tuh percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi kebetulan. Dia percaya walaupun katakan dalam tanda kutip dia dapat yang jelek, dia dapat yang orang Surabaya bilang dapat yang bongkeng, dapat yang parah, tapi dia itu percaya bahwa dia menyerahkan total semua pilihan, pasrah kepada apa yang Tuhan pilih buat dia. Nah, pagi ini saya ingin berbicara kepada Bapak Ibu mengenai menyerahkan. Karena begini, seberapa besar bagian yang kita serahkan kepada Tuhan, sebesar itulah kita akan memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bergerak. Di tahun ke depan, seberapa besar bagian yang akan kita serahkan kepada Tuhan, sebesar itu pula Tuhan itu akan bergerak dalam kehidupan kita. Saya ilustrasikan satu contoh, sebuah bejana. Kita ini datang kepada Tuhan, membawa bejana. Kita minta, Tuhan, isilah bejana saya. Isilah bejana saya. Tetapi seringkali Tuhan itu tidak bisa mengisi bejana kita dengan maksimal. Anda bisa bayangkan ya, Tuhan bisa mengisi bejana kita dengan maksimal. Kenapa? Karena bejana kita sudah ada isinya. Sehingga ruangan yang kita kasih untuk Tuhan ngisi itu cuma sedikit. Karena sudah ada isi sebelumnya. Saya kasih contoh. Kita ini kepingin, kita ini bawa bejana ke Tuhan. Kita ini minta Tuhan untuk mengisi bejana kita ini katakan dengan minyak. Nah, minyak pada zaman dulu itu emas hitam ya. Kita meminta Tuhan mengisi dengan minyak. Tetapi di dalam bejana itu, katakan kita tuh sudah isi dengan beras hampir 3/4. Hampir 3/4. Apa yang terjadi? Saudara bisa bayangkan dari ilustrasi ini. Kalau Tuhan isikan minyak, satu, minyak itu nggak bisa banyak. Dua, minyak itu akan kecampur sama beras. Sehingga minyak itu sudah tidak karu-karuan kualitasnya. Itu loh yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita ini doa, minta Tuhan, tolong keuangan saya, minta Tuhan pemulihan pekerjaan saya, minta Tuhan pemulihan soal anak-anak, minta Tuhan pemulihan soal rumah tangga. Tapi kita tuh enggak kasih kesempatan Tuhan itu untuk dia itu mengeluarkan seluruh kuasa, seluruh apa yang dia miliki untuk kita. Kenapa? Karena kita sudah ada pilihan-pilihan, sudah ada isi di dalam bejana itu. Nah, sebuah ilustrasi yang lain, saya kasih contoh nih Bapak Ibu, saya kasih contoh. Satu ilustrasi yang lain yang sering saya khotbahkan, bahkan beberapa waktu yang lalu saya masukkan di dalam YouTube, kalau tidak salah di judul, seberapa besar bagian yang kau serahkan. Tapi mungkin ada beberapa yang nggak dengarkan di YouTube, itu saya akan ulangin ya, singkat aja. Singkatnya, ada satu orang itu punya rumah 2 lantai. Dan 2 lantai itu banyak kamar. Lantai atas 10 kamar lebih, lantai bawah 10 kamar lebih. Orang ini kaya banget. Satu kali, waktu dia lagi makan,
pintu diketok. Dia buka, ternyata Yesus yang masuk. Yesus masuk, dia senang minta ampun, silakan duduk Tuhan Yesus. Wah, betapa saya mendapatkan kehormatan dikunjungi Tuhan Yesus. Nah, lalu dia duduk, berbincang-bincang dengan Yesus. Tidak lama kemudian pintu diketok, seseorang, dia menuju ke pintu, dia buka, ternyata yang datang setan. Dan namanya setan, tidak pakai permisi, pokok pintu dibuka, langsung aja dia nerobos masuk, dia rampok semua rumah itu, seluruh kamar dia jarain, dan bahkan yang tuan rumah berusaha mencegah, yang tuan rumah berusaha menahan, tuan rumahnya digebukin sampai babak belur. Akhirnya dia keluar, tertawa-tawa karena kemenangan. Tuan rumah tanya sama Yesus, kenapa engkau diam? Kenapa engkau tidak tolong saya? Yesus jawab, aku tuh cuma tamu. Aku tidak bisa ngapa-ngapain karena aku tidak bisa lancang. Saudara harus tahu kita punya Tuhan itu yang tertib. Makanya Alkitab mengajarkan segala sesuatu berjalan dengan tertib. Kita tuh punya Tuhan yang tertib. Nggak main asal lancang. Oke? Nah kemudian waktu Yesus itu ditanya begitu dan Yesus jawab, oh gitu ya Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak ikut campur karena Tuhan itu nggak mau lancang. Iya, aku tuh nggak mau lancang. Kalau gitu gini Tuhan, aku akan memberikan seluruh kamar di atas, di lantai 2 itu untuk Tuhan. Silakan Tuhan bebas mau ngapa-ngapain. Tuhan bahkan saya kasih kebebasan, mau bongkar kamarnya boleh. Bahkan kalau Tuhan mau masang furniture atau mau naruh dekorasi-dekorasi di kamar itu juga silakan. Yakin? Iya Tuhan yakin. Oke, jadi Tuhan akhirnya tinggal di lantai 2. Tidak lama kemudian pintu diketok lagi. Si tuan rumah buka, iblis langsung masuk. Dia rampok semua yang di kamar di lantai 1. Tuan rumah berusaha nahan, lagi-lagi digebukin. Kemudian iblis selesai menjara lantai 1. Dia naik loteng menuju ke lantai 2. Dan ketika sampai di atas lantai 2, di ujung tangga, Yesus menghadang di sana. Dan si iblis bilang, oh maaf Pak, saya salah lantai. Lalu iblis turun, tidak jadi ngerampok lantai 2, dia keluar. Cukup puas dengan menjara lantai 1. Singkat cerita, Yesus ditanya lagi, Tuhan, kenapa engkau tidak turun tangan? Saya sampai babak belur loh, berusaha melawan dia dan berusaha mencegah dia merampoki kamar-kamar di lantai 1. Yesus bilang, kan kamu udah kasih aku wewenang di lantai 2, aku yang tidak berani lancang lantai 1. Oh gitu Tuhan, iya. Akhirnya si tuan rumah jengkel, gregetan. Lalu dia bilang gini, mulai hari ini Tuhan gini aja, semua kunci dari rumah ini tak kasihkan ke Tuhan. Nih kuncinya sak gepok, tak kasihkan ke Tuhan. Sampai tuan rumah itu bilang gini, enggak cuma kunci Tuhan, sertifikatnya tak kasihkan semua. Mulai hari ini silakan Tuhan mau ngapain aja di rumah ini. Mau sampai garasi, sampai gudang, sampai toilet, semua kunci, semua sertifikat, sampai kamar belakang, sampai yang di ujung-ujung tak kasih semua ke Tuhan. Silakan Tuhan mau apain aja. Yakin kamu enggak nyesel? Enggak Tuhan, enggak nyesel. Nanti aku boleh mau ngapa-ngapain di kamar. Silahkan Tuhan. Engkau mau bongkar tuh kamar, engkau mau renov, engkau mau cat ulang, silahkan. Yakin? Betul Tuhan. Nanti tidak cocok loh sama desain kamu. Enggak apa-apa Tuhan. Silahkan. Wis pokoknya ini tak percayakan 100% ini punya Tuhan. Terus Tuhan bilang, oke. Berarti kamu tinggal di mana? Sekarang aku nyerahkan semua ke Tuhan. Ya udah, kamu tetap tinggal di sini dan ini semua sertifikat dan kunci aku yang pegang. Iya Tuhan. Tidak lama kemudian pintu diketok. Si tuan rumah mau buka pintu, Tuhan mencegah. Tuhan bilang, stop. Sekarang bukan kamu yang buka, aku. Kan kamu udah kasih semua rumah ini ke aku. Iya Tuhan. Tuhan yang buka. Waktu Tuhan Yesus buka pintu, iblis nongol. Dia langsung bilang, oh maaf Pak, salah rumah Pak, salah nomor, maaf. Dia tidak jadi, dia terbirit-birit lari. Saudara, cerita ini menjadi satu cerita yang sangat menguatkan dan memberkati saya selama ini. Seringkali, saudara sama saya itu
cuman mengizinkan Tuhan itu masuk ke rumah kita itu untuk kongko-kongko, untuk bercengkrama. Tapi Tuhan itu tidak kita kasih wewenang. Sehingga ketika iblis masuk, Tuhan itu nggak bisa lancang. Seringkali bahkan Tuhan itu cuman kita kasih satu kamar. Misalnya nih, kamar apa itu? Kamar soal pelayanan. Nah, Tuhan, silakan engkau mau apa aja buat untuk pelayanan saya. Saya mau nurut, saya mau ikut. Tapi kalau soal kerjaan jangan Tuhan, jangan. Aku ya mau ikut ngatur. Style Tuhan kan sama style aku kan beda. Tuhan mungkin stylenya ala klasik, aku minimalis. Nggak cocok Tuhan. Aku pengen kamar ini tetap aku yang desain. Nanti aku nggak cocok sama desainnya Tuhan. Seringkali kita tuh seperti itu. Saudara dengar, kunci dari sebuah revival, kunci dari kita bisa mengakses semua yang terbaik, semua yang maksimal dari Tuhan. Justru pada saat kita berani totalitas, surrender, serahkan semua. Abraham berani menyerahkan pilihan untuk masa depannya. Walaupun dia itu tidak tahu, nanti tanah yang bakal jadi jatuh, jadi miliknya. Apakah ada sumber air yang cukup? Apakah bagus untuk kambing dombanya? Apakah enak buat tempat tinggal? Apakah bakalan bagus untuk masa depan keluarganya? Dia tidak tahu semua itu. Dia surrender totalitas 100%, serahkan ke Tuhan. Ini kuncinya. Makin besar bagian yang saudara serahkan ke Tuhan, makin banyak yang Tuhan akan kerjakan di hidup saudara. Apa maksudnya menyerahkan? Ada dua hal. Maksud saya dari perumpamaan tentang menyerahkan kamar itu, dari contoh tentang ilustrasi tentang menyerahkan kamar, ada dua hal. Yang pertama, yang namanya nyerahkan, itu yang pertama. Serahkan pilihan kepada Tuhan. Ya, maksudnya ini apapun sebelum Anda itu memilih, sebelum Anda memutuskan, izinkan Tuhan yang memilihkan dan memutuskan untuk saudara. Saya tidak kepingin ngirim anak saya ke Perth. Saya lebih senang ke Kanada. Itu contoh. Tetapi kenapa? Saya mau belajar untuk ke sini. Karena Tuhan yang memilihkan buat saya. Bapak Ibu tahu nggak akibat kalau kita mempercayai Tuhan yang memilihkan? Dengerin. Kalau Tuhan yang memilihkan, Tuhan yang tanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan yang memilihkan, Tuhan yang tanggung jawab. Itu artinya. Bukankah saudara dan saya senang kalau bisa sebisa mungkin nggak usah banyak-banyak memikul tanggung jawab, ya kan? Kalau Tuhan yang memilihkan, Tuhan yang tanggung jawab. Pilihlah tempat tinggal yang Tuhan mau. Pilihlah pekerjaan yang Tuhan mau. Pilihlah peluang bisnis yang Tuhan mau. Bahkan pilihlah rumah yang Tuhan mau. Saya dulu waktu mau beli rumah, saya sama sekali nggak milih. Saya bilang gini, Tuhan yang milih. Saya dalam hati kalau Tuhan yang milih, ya Tuhan pasti tahu apa yang dalam hati saya. Kalau Tuhan yang milih, Tuhan yang tanggung jawab. Kayak gitu. Tuhan milihlah. Wow, 3 tahun untuk saya menemukan kehendak Tuhan soal rumah yang dia mau pilih. Sampai Tuhan bicara lewat mimpi, rumahmu jalan bukit, titik-titik nomor 22. 3 tahun, Bapak Ibu. Anda pikir bahwa saya langsung, rumahmu jalan ini. Enggak, 3 tahun untuk saya bisa mengerti tuntunan Tuhan untuk memilih sebuah rumah.
ya kan? Milih sebuah rumah 3 tahun, Tuhan bicara lewat mimpi, Tuhan bicara lewat penglihatan, bahkan Tuhan bisa pakai apapun untuk bicara. Kemudian ketika satu kali mimpi jalan bukit titik-titik nomor 22, lalu saya dalam hati diingatkan, iman tanpa perbuatan mati. Jadi saya harus melangkah. Apa yang saya lakukan? Saya menghubungi broker. Wah, biasanya broker tuh selalu tanya. Yang pertama itu tanya gini, budgetnya berapa? Pasti. Nah, saya enggak punya duit sama sekali. Jadi ketika ditanya broker, budgetnya berapa? Saya jawab, jangan tanya soal budget. Yang penting cocok. Sebetulnya itu kan malu karena enggak punya duit. Jadi itu cara menjawab yang jitu dan cerdas. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda melangkah dengan iman ditanya budgetnya berapa, nah jawab, jangan tanya soal budget. Oh, harus dengan karisma yang jawabnya, jangan tanya soal budget. Padahal enggak punya duit. Terus kemudian, Ibu cari rumah kayak apa? Nah, biasanya yang kedua ditanyain gitu. Anda tahu jawaban saya? Carikan saya rumah yang jalan bukit titik-titik nomor 22. Percayalah, kenapa 3 tahun? Karena semua broker menganggap saya gila. Mana ada orang tanya rumah, kriterianya jalan bukit titik-titik nomor 22. Itu sebabnya sampai 3 tahun saya menunggu dari semua broker satu yang balik. Dan dia bilang, setelah 3 tahun, Bu, saya menemukan rumah yang Ibu cari sesuai dengan mimpi, yaitu Jalan Bukit, Telaga Golok, ED2 nomor 22. Saya menuju ke lokasi, saya tahu luasnya, saya tidak tahu bentuk rumahnya, karena masih dalam proses separuh bangun. Saudara, saya merem-reman langsung bilang, Tuhan, kalau ini Tuhan mau, saya oke. Hal yang berikutnya saya lakukan, tanya berapa harganya. Sekitar 900 juta kalau cash tahun 2008. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya duit. Saya akhirnya ngomong gini, apa yang bisa saya lakukan, tetap berusaha nawar, cuman saya itu sungkan, gimana cara nawar rumah, wong nawar sayur aja nggak berani, apalagi nawar rumah. Terus kemudian saya bilang gini, Bu, tolong tanyakan aja, tolong, barangkali bisa berubah nggak jadi harga cantik? Saya bilang gitu, gini aja, Ibu nanyain bisa sampai berapa harga cantiknya. Kalau harganya cantik, saya lanjut. Kalau nggak cantik, nanti saya doa lagi. Saya bilang gitu. 1 minggu kemudian ibunya balik, brokernya bilang, Bu, harganya dapat potongan. Potongan berapa? Dari 900 juta, harganya menjadi 560 juta. Nah, itu mah cantik banget menurut saya, tapi walaupun cantik tetap nggak punya duit. Itu yang terjadi. Dari situ saya mulai doa lagi. Tuhan, ini nggak punya duit ya apa? Tiba-tiba waktu berdoa ada suara kuat sekali. Transaksi. Nah, saya nggak mau asal dapat suara di hati karena namanya wis kepingin punya rumah kan bisa nggak objektif. Saya bilang berbicaralah dengan cara lain Tuhan. Yang saya bisa percaya, maksudnya saya bisa tahu bahwa itu Tuhan bukan suara hati saya. Tuhan bicara melalui ayat firman, melalui banyak. Akhirnya saya ngomong sama suamiku, sama Tuhan disuruh transaksi. Suami saya bilang, kamu dulu waktu mau sebelum married sama aku, kamu tuh ndak matri loh. Kenapa kamu tuh sekarang jadi matri maksain untuk beli rumah? Kamu kan udah tahu kita tidak ada duit, belum bisa beli rumah. Saya bilang, Tuhan yang suruh kok. Suami saya bilang, Tuhan suruh apa kamu yang suruh diri sendiri? Tuhan yang ngomong kok, Tuhan yang ngomong apa dagingmu. Jadi sempat konflik Bapak Ibu. Akhirnya saya ngomong gini, wis pokok itu Tuhan yang aku nangkepi Tuhan yang suruh sih ko, ya apa ko. Ya kamu kalau mau melangkah, kamu tetap ngotot mau jalan, ya jalan sendiri ya. Nanti lah ada apa-apa tanggungan ya. Suami saya bilang gitu. Loh, sebentar. Ya udah nanti kalau ada apa-apa aku yang nanggung.
Tapi Koko ngizinkan ndak aku jalan? Ya jalan no, tapi tanggung sendiri loh ya. Tapi izinkan nggak? Iya, tapi tanggungan sendiri. Iya, iya. Akhirnya saya jalan. Pokoknya suami kan sudah ACC untuk jalan, walaupun suruh nanggung sendiri, nggak enak. Saya telepon sama brokernya. Oke Bu, kita transaksi. Kapan Bu tanggalnya? Saya milih akhir bulan supaya memberi waktu untuk berdoa. Saya milih akhir bulan, saya masih ingat 28 November, Bapak Ibu, itu kami transaksi. Nggak ada duit. 1 minggu sebelum transaksi terjadi, Tuhan buat ajaib. Salah satu bekas murid saya, dia nggak neruskan sekolah, dia memulai usaha sendiri, dia tiba-tiba telepon cari saya setelah 1 tahun lebih nggak ketemu. Miss, saya ini mengucap terima kasih karena waktu dulu di sekolah nggak ada orang yang terima saya kecuali Miss. Karena itu saya mau memberkati, mengucapkan terima kasih. Nah, saya pikir anak lulusan SMA mau kasih berkat berapa. Saudara, singkat cerita, dia minta nomor rekening, dia kasih. Dan itu persis nutupin untuk DP rumah. Waktu saya mau transaksi, saya tuh ngomong, Tuhan, kamu tuh mau saya bayar cash kah? Tuhan bilang, nak, kamu ndak apa-apa ngomong sama mereka, kamu akan cicil. Tapi ingat, kamu akan selesaikan itu hanya setahun. Kamu akan selesaikan. Saudara, dan sungguh, saya akhirnya dapat uang muka, terus ndak sampai setahun sebetulnya, rumah itu sudah saya selesaikan. Itu loh Bapak Ibu, kalau kita mengizinkan Tuhan yang memilih, Tuhan yang take over. Jodoh juga gitu Bapak Ibu. Saya tuh nggak milih suami loh Bapak Ibu. Sungguhan. Saya tuh ngomong, Tuhan mau yang mana? Kalau memang aku disuruh merit, Tuhan mau yang mana? Kenapa? Kalau ada apa-apa, Tuhan yang tanggung jawab. 5 tahun pertama pernikahan banyak pertengkaran. Saudara tahu saya kalau datang ke Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, ini loh sing mbok pilih no kok modelnya kayak gini ya Tuhan ya. Kok kayak gini ya, gak seneng aku sifatnya sing kayak gini. Tapi di situ Tuhan memberi saya kekuatan. Jadi arti menyerahkan kepada Tuhan itu yang pertama, mengizinkan Tuhan yang memilih. Saudara, mentor saya selalu bilang begini, jangan memilih pilihan yang lebih baik. Saya ulangi, jangan memilih pilihan yang lebih baik. Tetapi pilihlah karena Tuhan. Saya ulangi, pilihlah karena Tuhan. Jangan memilih jodoh untuk anak karena pilihan yang lebih baik. Contohnya, jangan memilih dia karena dia pelayanan. Karena suatu saat dia bisa mandek dan tidak mau pelayanan, mogok pelayanan. Jangan memilih seseorang karena dia ganteng. Karena suatu saat kegantengannya bisa berubah. Jangan memilih seseorang karena dia sudah banyak tabungan. Karena suatu saat tabungannya bisa ludes. Jangan memilih seseorang karena penampilan luar, karena semua bisa berubah. Lalu milih karena apa, Bu? Milihlah karena Tuhan yang mau. Kalau Tuhan yang mau, Tuhan yang akan ikut tanggung jawab. Amin. Saya tidak tahu di antara saudara yang sedang mau memilih, pilihlah karena Tuhan yang mau. Jangan memilih karena pilihan yang lebih baik. Amin. Yang kedua, apa arti menyerahkan? Apa arti seperti Abraham menyerahkan ke Tuhan? Apa arti seperti ilustrasi yang saya ceritakan? Kalau Anda sudah bilang menyerahkan, maka terserah Tuhan mau diapakan, bahkan terserah Tuhan mau tidak diapa-apakan. Saya kasih contoh. Kalau Anda sudah mempercayai Tuhan soal pekerjaanmu, kau serahkan ke Tuhan. Maka ketika Anda tidak melihat Tuhan bergerak, ketika Anda tidak melihat Tuhan melakukan sesuatu, Anda harus belajar mempercayai. Kalau Tuhan
Sudah mbok serai kamarmu, ternyata kamarmu yang nggak dibersihin, nggak dipainting ulang, nggak didesain, didiemin. Engkau harus percaya bahwa ketika dia mendiamkan pun dia punya rencana yang lain yang lebih baik buat saudara dan saya. Jadi belajar menyerahkan berarti termasuk belajar mempercayai apapun yang Tuhan sedang urus dan kerjakan. Kalau saudara sudah berkata begini, Tuhan, aku nyerahkan nih soal pekerjaanku, soal masalah keuanganku ke Engkau. Kalau Anda ngotot setiap kali doa, bilang gini, Tuhan, aku ini bisa bayar utang, kalau rukoku laku, kalau tanahku laku. Sehingga doa saudara isinya itu gini, Tuhan, tolong laku no tokoku. Tuhan, tolong kirimkan pembeli untuk membuat rukoku laku. Saudara itu nggak nyerahkan bejana kosong, itu yang saya bilang. Saudara nyerahkan bejana, tapi bejananya udah mbok isi beras itu sampai full. Tapi saudara kepengen dapat minyak yang terbaik. Tapi saudara sudah ngasih pilihan, Tuhan, utangku ini akan kebayar, cicilanku akan kebayar kalau rukoku tak laku, jadi tolong kirimkan pembeli. Jadi bilang begitu, contohnya gitu. Nah, berarti Tuhan itu enggak mbok kasih pilihan, Tuhan itu enggak mbok kasih ruangan untuk bergerak. Padahal, kalau saudara minta diisi dengan minyak terbaik, saudara udah penuhin dengan beras, saudara enggak akan terima yang terbaik. Gitu loh. Jadi harus gimana, Bu? Makanya saya tuh bilang gini, doa yang terbaik itu ya, nggak boleh punya keinginan kapuk, boleh. Tapi doa yang terbaik itu gini, Tuhan, aku tuh kepengen, karena dalam pemikiranku tuh kalau ruko laku, maka aku tuh bisa ada uang untuk muter. Tapi kalau selera Tuhan lain, kalau planningnya Tuhan lain, jadilah seperti planningmu. Nah, doa itu kan mestinya rada sopan kayak gitu tuh ceritanya. Bukan memberikan daftar permohonan untuk Tuhan itu diatur sama kita. Belajar menyerahkan pilihan itu seperti itu. Jadi yang pertama mengizinkan Tuhan yang memilih. Dan yang kedua mempercayai Tuhan untuk apapun yang dia akan kerjakan. Gitu loh Bapak Ibu. Tuhan, aku tuh seneng ambil calon mantu sing ini. Tapi kalau Tuhan punya selera yang lain silakan. Monggo. Kalau Anda nunggu, kok Tuhan diem ya, nggak bergerak? Ya udah, belajar roh percaya. Mungkin Tuhan lagi nyiapin tukang yang terbaik. Mungkin Tuhan lagi cari warna painting yang terbaik. Mungkin Tuhan lagi nyiapin furniture-furniture dekorasi yang terbaik untuk kamar saudara. Kan gitu toh. Amin. Nah, berapa banyak kita itu tidak menyerahkan pilihan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat ngomong sama Nita, Nit, aku udah dapat bocoran sedikit mengenai persentuhan buat tahun depan. Apa, C? Saya bocorin buat Bapak Ibu ya. Satu raja-raja, nggak apa-apa ya sedikit panjang pagi ini ya. Satu raja-raja. Nih lihat nih, kunci dari Anda akan menerima yang terdahsyat. Kita lihat ya, ingat kuncinya seberapa besar yang Anda serahkan ke Tuhan. Sebesar itu pula yang akan Tuhan kerjakan. Satu Raja-Raja, pasal yang ke-17. Yuk, lihat ayat 13. Sama 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara dengar, Elia tuh ketemu janda Sarfat. Ingat ya, awal tahun 2020 saya nyampein satu Raja-Raja 17. Elia akan dibawa di tepi sungai Kerit. Karena kan ada musim kekeringan. Dan sungguhan ternyata awal tahun 2020 kita sudah ngalamin COVID.
Banyak dari kita ngalamin seperti Elia. Tuhan memberikan pemeliharaan supranatural luar biasa. Kejadian Elia di tepi sungai Kerit itu 1 tahun 18 bulan, sekitar 18 bulan. Jadi hampir 2 tahun. Bapak Ibu, kita hampir 2 tahun ini. Oke. Tapi ini loh yang saya tangkap. Terus terang waktu itu Tuhan ngomong jangan tanya berapa lama dan sampai kapan keadaan ini akan berlangsung. Tapi namanya manusia, saya tuh masih kepo mencari tahu. Kalau kembali ke ceritanya Elia, Elia waktu mengalami kekeringan itu sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun Bapak Ibu. Nah ini yang saya tafsirkan, saya bilang saya tafsirkan. Ini yang saya rasakan. Elia di tepi sungai Kerit itu 1,5 tahun lebih. Oke. Setelah itu dia keluar, ketemu dengan janda Sarfat. Nah, sisa dari waktu setelah itu masih terjadi kekeringan itu sekitar 1 tahun. Sekarang ini kita udah memasuki 1 tahun, hampir 2 tahun, dan saya cuman berpikir aja bahwa ini bukan suara Tuhan ya Bapak Ibu. Saya cuman berpikir aja bahwa ketika saya mendengar bahwa kemungkinan border di Australia sendiri itu untuk internasional kemungkinan akan buka di di pertengahan tahun 2022. Kalau memang itu terjadi maka sekitar udah 3 tahun ya. Berarti kalau sampai Australia ini border dibuka untuk internasional, terutama Western Australia yang paling ketat, maka berarti keadaan sudah akan jauh seperti normal seperti dulu, karena internasional dibuka. Nah, yang saya maksud itu begini, kalau itu benar dibuka pertengahan tahun depan, maka itu sudah 3 tahun. Yang saya tangkap, sisa waktu yang ada ke depan ini akan menjadi seperti ayat 13 dan 14. Bukan posisi kita seperti Elia, ya Bapak Ibu, awal 2020 posisi kita tuh seperti Elia, akan menghadapi sungai, akan menghadapi kekeringan, tetapi Tuhan akan pelihara Elia dengan burung gagak. Tetapi 1 tahun ke depan ini yang saya tangkap posisi kita akan seperti janda Sarfat. Janda Sarfat itu maksudnya gini, pelajaran yang saya temukan dari janda Sarfat itu gini, dia tuh punya tepung cuman segenggam. Lalu Elia itu sebagai representatif dari Tuhan, Elia itu ngomong, bikinkan aku tuh roti. Terus janda ini ngomong, tak bikinkan buat kamu, aku sama anakku nggak akan makan, akan mati. Terus Elia bilang, nggak akan mati, bikinkan buat aku. Ayat 13, coba perhatikan, ayat 13. Elia itu ngomong gini, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Anda bayangkan ini kayak apa ya? Kayak orang yang egois kelihatannya. Elia tuh bilang gini, wis pokoknya tepung sing ada di kamu, bikinkan dulu buat aku. Nah, kelihatannya selfish kan, bikinkan dulu buat aku. Berarti kan ngomongnya kayak gini, bikinkan dulu buat aku, nanti ada. Kalau ada sisanya baru kamu bikinkan buat kamu anakmu. Pokoknya aku dulu yang diprioritaskan, bikinkan aku dulu. Nah, itu kata Elia. Saudara, ini loh. Ini yang dibilang menyerahkan. Nyerahkan, Anda bayangkan. Sebetulnya dengar baik-baik. Ketika kita tuh menyerahkan total ke Tuhan, sebetulnya kita tuh tidak akan rugi. Kenapa tidak akan rugi? Karena itu untuk kebaikan kita. Kok bisa? Ilustrasi yang saya ceritakan tentang rumah. Ketika orang ini menyerahkan sertifikat rumah sama kunci-kuncinya, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah, bahasa Jawanya itu gini, Tuhan itu tidak pernah kemaruk harta. Jangan saudara pernah berpikir kalau Tuhan itu meminta sesuatu dari saudara, Tuhan itu serakah rakus sama harta Anda. Anda salah total. Ketika orang itu menyerahkan sertifikat rumah ke Tuhan, dengarkan, basically Tuhan itu tidak mengubah, membalik nama. Istilahnya membalik nama sertifikat itu, Tuhan itu tidak kemaruk harta. Tetapi ketika orang itu menyerahkan semua kunci rumah ke Tuhan, sebetulnya orang itu yang diuntungkan. Kenapa? Karena Tuhan yang akhirnya take over atas rumah itu, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang responsibel ada apa-apa sama rumah itu. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita tuh menyerahkan kepada Tuhan
Tuhan itu bukan kemaruk harta. Ketika kita menyerahkan Tuhan, sebetulnya kita itu yang diuntungkan karena Tuhan itu yang take over, Tuhan itu yang responsible. Gitu loh Bapak Ibu. Dan karena Tuhan itu tidak pernah mau utang, dengarkan baik-baik, Tuhan itu tidak pernah mau utang. Kalau kita serahkan semua tabungan kita ke Tuhan, jangan dipikir Tuhan kemaruk harta tabunganmu. Ketika Tuhan mau serahin semua, Tuhan itu bahkan yang take over responsible, bahkan Tuhan akan memberikan banyak bunga-bunganya. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah mau utang, itu hatinya Tuhan. Jadi ketika saudara menyerahkan roti itu tepung segenggam, sebetulnya Tuhan itu yang akan take over, saudara tidak dirugikan. Dan perhatikan, ayat 14. Ini saya waktu dapat ini saya rada serem Bapak Ibu. Saya ngomong Tuhan kayak tugut ya, tugut to be true. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Perhatikan, tepung dalam minyak. Tepung dalam minyak. Ini bicara tentang kebutuhan hidup. Kan mereka makan pakai tepung. Tepung dalam tempayan. Minyak, seperti saya bilang, zaman dulu, minyak itu seperti duit, karena minyak itu disebut sebagai black gold. Saya tuh ngomong sama Nita, Nit, ini loh yang Cici tangkep. Minyak dalam buli-buli itu bicara tentang tabungan, bicara tentang aset. Alkitab itu nuliskan gini loh, yang kamu butuhkan untuk kebutuhanmu tuh enggak sampai habis. Dan yang luar biasa, tabunganmu pun enggak sampai berkurang. Wah, keren loh. Minyak dalam buli enggak berkurang. Berarti kan tabungan enggak berkurang, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah membayangkan enggak kalau Anda punya tabungan enggak pernah berkurang? Kebutuhan jalan terus. Anda butuh makan, tapi Anda enggak pernah kekurangan. Jadi kita udah mulai masuk dalam taraf yang lebih dalam lagi. Kalau Elia di Sungai Keri dipelihara Tuhan, selalu ngalamin pemeliharaan Tuhan. Tapi di posisi janda Sarfat, dia itu punya tabungan. Selain mengalami pemeliharaan, dia punya tabungan. Tidak pernah berkurang. Bukan tidak pernah habis loh Bapak Ibu. Lah tidak pernah habis itu masih berkurang. Tapi ini tidak pernah berkurang loh. Ini yang menjadi message Tuhan. Aku bilang Tuhan akan bawa kita loh, Nit, masuk pada satu level kehidupan, bukan cuma pemeliharaan. Bukan cuma pemeliharaan dari kebutuhan yang kita perlukan. Tapi bahkan kita itu akan berlebih sampai kita tuh punya tabungan tuh nggak kesentuh. Amin. Sampai tabungan kita itu nggak akan kesentuh. Tapi kuncinya apa? Ini tidak akan terjadi kalau janda Sarfat tidak pernah menyerahkan tepung segenggam. Pesan Tuhan pagi ini, serahkan tepung segenggam. Seberapa ruangan yang Anda akan serahkan ke Tuhan? Kalau Anda menyerahkan ruangan, apa artinya? Satu, serahkan pilihan. Jadi sebelum memutuskan, minta Tuhan yang memutuskan, yang memimpin. Yang kedua, apapun yang sudah diputuskan, apapun yang sudah terjadi, saudara yang sudah kadung terlanjur, mari belajar surrender ke Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana solusinya. Tapi aku mau serahkan total. Udah nurut toh, jalan sing bener. Kalau Tuhan bilang tidak boleh ngelawan, ya udah tidak usah ngelawan. Kalau Tuhan bilang ngalah. Tapi kok Tuhan belum bergerak. Kalau kamu mau nawarkan ruko, ya tawarkan. Apakah salah nawarkan? Enggak salah. Tapi nggak usah sampai stres kok enggak ada pembeli, sampai doa puasa jengking-jengking, pembeli datang. Engkau sedang melimit dan membatasi Tuhan.
Tuhan, aku memang kepengen ada pembeli, tapi ternyata seleranya Tuhan lain. Silakan jalankan seleramu Tuhan. Silakan jalankan seleramu Tuhan. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini boleh kita tangkap semuanya. Ini yang menjadi satu message Tuhan buat kita. Belajar seperti Abraham. Menyerahkan pilihan kepada Tuhan. Jangan berjalan menurut pilihan yang lebih baik. Berjalanlah menurut pilihan yang dari Tuhan. Amin. Pada saat kita menyerahkan seperti janda Sarfat, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Kita akan memasuki tahap yang lebih tinggi daripada 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Tahap di mana kehidupan kita bukan cuma mengalami pemeliharaan, tetapi kita akan mengalami minyak dalam buli-buli tidak pernah berkurang. Mari kita siapkan hati dengan tubuh dan darah. Kita persiapkan perjamuan kudus. Saya boleh minta lagu Inilah Yang Kupunya Hati Sebagai Hamba. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba, yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Pagi ini saya mau kita introspeksi, baik saudara yang onsite maupun yang online. Saudara, saya mau ajak Anda introspeksi. Apakah Anda selama ini sudah lebih banyak yang ngatur Tuhan daripada Tuhan yang ngatur? Apakah selama ini engkau datang menyembah, sebetulnya tujuannya supaya Tuhan jawab keinginanmu? Aku mau A, B, C, D. Aku mau jalannya kayak gini. Apakah engkau melakukan semua doa pagi atau penyembahan ini untuk supaya Tuhan meng-ACC semua planning, semua kehendakmu? Biar pagi ini yuk kita bertobat. Kita belajar berubah. Kita belajar kayak Abraham. Yang dia lakukan tidak main-main. Sebuah pilihan yang sangat kritis menurut saya. Karena tanah yang akan jatuh menjadi miliknya itu akan mempengaruhi semua pekerjaannya. Mempengaruhi masa depannya. Mempengaruhi semuanya. Seberapa besar bagian yang saudara percayakan ke Tuhan? Apakah saudara mempercayakan satu kamar aja? Kamar pelayanan yang boleh diotak-atik sama Tuhan. Tapi soal keputusan untuk keuangan, Anda tidak mau Tuhan yang ngatur. Anda lebih senang ngatur sendiri. Itu sebabnya kita banyak mengalami kekalahan. Karena sering cara ngatur kita itu berantakan. Biar hari ini kita belajar. Apakah Anda mau? Mengalah bukan berarti kalah. Justru ketika Abraham mengalah, Abraham menyerahkan Tuhan untuk memilih. Sebelum mengambil keputusan, minta supaya Tuhan yang memilihkan untuk saudara. Biar Tuhan yang memilihkan bisnis apa yang saudara harus lakukan. Biar Tuhan yang memilihkan apa yang Anda akan investasi. Biar Tuhan yang boleh memilihkan bahkan di mana Anda akan bekerja. Belajar. Dan hal yang kedua, apa yang sudah terjadi. Kalau engkau punya tepung cuma segenggam. Keadaan yang kau hadapin mungkin tinggal tepung segenggam sudah sangat mepet. Berani enggak saudara menyerahkan total ke Tuhan?
Berarti Anda dihadapkan pada risiko nggak makan kayak janda Sarfat. Anda dihadapkan pada risiko yang mengerikan yang ada di dalam pikiran saudara. Tapi kalau Anda belajar surrender, Anda akan belajar berkata begini, Tuhan, aku tidak ngerti harus apa. Tapi aku belajar untuk mempercayai Tuhan kalau Tuhan belum bergerak. Tuhan belum menolong saya. Itu yang selalu jadi doa saya. I don't understand, but I trust you. Ingat Bapak Ibu, kita baru bisa mengalami penjebolan saat bencana yang kita bawa ke Tuhan dikosongkan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini jadi doa. Ini kami hati seorang hamba. Biar kami punya Tuhan. Yuk katakan ini sebagai doa. Jangan karena kita hafal dengan lagu ini. Masih banyak enggak bagian yang saudara tahan? Masih banyak enggak bagian yang saudara atur-atur sendiri? Terus minta Tuhan tolong dan Tuhan enggak tolong, Anda ngomel-ngomel dan Anda marah. Itu sama sekali sikap yang tidak akan membawa pemulihan. Kalaupun kita udah salah milih. Kita udah salah milih. Kita seperti wanita dengan tepung segenggam. Tetap belajar untuk surrender kepada Tuhan total. Konsekuensi tetap kita hadapi yaitu kemungkinan untuk mengalami kelaparan. Tetapi sebuah biji kalau mati jatuh ke tanah dan mati, dia akan menjadi berbuah banyak. Sekali lagi katakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Yuk kita bertobat sama-sama pagi ini. Thank you, Jesus. Bapa, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Kami tidak mau ketinggalan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Hari itu menjadi hari pemulihan secara finance buat wanita janda Sarfat ini. Banyak dari kami juga mengalami perlunya pemulihan finansial. Biar kami belajar seperti prinsip firman. Menyerahkan pilihan kepada Tuhan seperti Abraham. Tidak memilih menurut apa yang pandangan mata kami bagus. Tapi kami memilih menurut Tuhan. Dan ajar kami Tuhan. Untuk belajar surrender all. Dan kami percaya. Di dalam tangan Tuhan akan menjadi pelipat gandaan yang luar biasa.